Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoiratul Af'aliyah dengan NIM 2101021100004. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan IPS. Pada kali ini saya akan menyampaikan hasil tugas saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kemudian, untuk subtema yang akan saya angkat dalam materi tugas Bahasa Indonesia kali ini yaitu mengenai pembiasaan tradisi aswaja sebagai upaya mencegah radikalisme di Dusun Paga. Untuk berikutnya adalah video wawancara saya kepada salah satu masyarakat yang berada di Dusun Paga, dan beliau juga memiliki pengaruh dalam proses kegiatan atau dalam subtema yang saya angkat kali ini. Menurut jenengan, apa yang jenengan ketahui mengenai radikalisme gitu? Menurutku, radikalisme itu hal yang mengarah ke kekerasan. Terus seperti keinginan untuk memaksa seseorang biar mengikuti apa yang dia mau itu tadi. Ya apa ae sing dimau gitu. Selanjutnya nih, terus apakah di Dusun Paga ini terdapat tradisi aswaja ya? Ada Mbak, alhamdulillah sampai saiki masih berjalan. Contoh bentuk kegiatan penerapan tradisi aswajanya seperti apa ya untuk di Dusun Paga ini? Ada Mbak, macem-macem. Baik kayak yasinan, tibaan, istiwosan. Kemudian biasanya untuk kegiatannya itu diadakan kapan? Apakah setiap minggu atau bagaimana ya? Biasanya itu diadakan 1 minggu sekali. Gantian. Dan minggu itu ada entah itu istiwosa, tahlilan, maupun yasinan, itu mesti ada rutinannya tiap minggu. Ganti hari sih. Kemudian kegiatan-kegiatan tersebut itu biasanya di dalamnya berisi bentuk kegiatan seperti apa saja ya? Ambil salah satu ya Mbak, misalnya tahlilan. Nah, tahlilannya biasanya berisi jelas maca tahlil. Selain itu ono sedikit ceramah agama. Lah akhirnya paling mangan-mangan. Ngono Mbak. Soalnya makan-makan itu acaranya ada di itu rumah-rumah warga gitu gantian, nggak harus di masjid, tadinya tuh digilir gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir Niki, untuk tujuan diadakannya kegiatan seperti itu biasanya untuk apa ya? Tujuannya itu satu, untuk mengamalkan tradisi aswaja yang sudah melekat dari dulu agar tidak hilang. Terus yang kedua, selain itu mau dari acara seperti itu bisa untuk mempererat tali silaturahmi antara kami semua. Terus nomor 3, untuk selamatan, kalau orang Jawa bilangnya selamatan untuk orang yang meninggal, itu salah satunya. Bisa juga untuk menambah keimanan sih, menambah keimanan dewe nang Gusti Allah. Terus kan selalu diberi ceramah atau siraman rohani nang kegiatan iku mau. Dadine ben Islam iku gak melenceng. Ngono Mbak.
hasil dari wawancara tersebut yaitu dijelaskan bahwa di Dusun Paga itu masih melestarikan adanya pembiasaan tradisi aswaja sampai sekarang ini. Tradisi aswaja sendiri itu merupakan kebiasaan yang sering dilakukan yang mana sesuai dengan aswaja. Nah, untuk pengertian aswaja yaitu suatu paham akidah dalam agama Islam yang mana ajarannya itu menganut sunnah Nabi dan para sahabatnya. Tradisi aswaja ini biasanya berbentuk dalam semacam kegiatan yang mana ajarannya atau kegiatannya itu seperti tahlilan, tibaan, manakiban, dan lain sebagainya, yang mana dalam setiap kegiatan tersebut itu berisi suatu hal yang dapat bermanfaat untuk individu maupun orang lain. Selanjutnya mengenai radikalisme, yaitu bentuk perilaku yang mengarah kepada kekerasan. Selain itu juga bentuk memaksa orang lain untuk mengikuti perubahan yang mereka inginkan. Nah, hal tersebut itu sangat tidak disukai dalam lingkungan masyarakat yang ada di Dusun Paga. Oleh karena itu, dapat kita kaitkan antara kedua hal tersebut, yaitu pembiasaan tradisi aswaja dan radikalisme, yang mana pembiasaan tradisi aswaja ini merupakan suatu bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah menyebarluasnya paham radikalisme di lingkungan masyarakat, terutama dalam lingkungan masyarakat Dusun Paga. Untuk yang pertama yaitu penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Terdapat kalimat pembiasaan tradisi aswaja sebagai upaya mencegah radikalisme di Dusun Paga. Ini diberi tanda tebal dikarenakan kalimat tersebut merupakan judul dari esai. Selanjutnya ada kata Indonesia. Indonesia diawali dengan huruf kapitalnya yaitu I. Alasannya karena huruf kapital terletak di awal kalimat. Lalu ada kata menjaga. Kata menjaga yaitu imbuhan yang serangkai dengan bentuk dasarnya, di mana kata dasarnya yaitu jaga dan untuk imbuhannya yaitu men. Kemudian ada kata sikap. Kata sikap merupakan kata dasar yang mana tidak ada penambahan unsur lainnya. Untuk paragraf yang kedua yaitu terdapat kata menginginkan. Menginginkan merupakan kata yang berimbuhan di mana kata dasarnya yaitu ingin, sedangkan untuk imbuhannya yaitu meng dan kan. Untuk kata Indonesia diawali dengan huruf kapital karena kata Indonesia menyebutkan nama negara. Untuk yang terakhir yaitu telah melekat sejak lama titik. Tanda baca titik harus diletakkan setelah akhir kalimat. Pada paragraf yang ketiga terdapat kata tradisi aswaja, di mana kata ini merupakan gabungan kata yang termasuk istilah khusus. Selanjutnya terdapat kata kebiasaan yang merupakan pemanggalan kata yang terdapat huruf vokal yang berurutan, yaitu adanya huruf vokal A bertemu dengan A, yaitu kebiasaan. Selanjutnya pada kata Nabi dan para sahabatnya, yang mana kata Nabi dan sahabatnya diawali dengan huruf kapital karena hal ini merupakan unsur dari agama. Untuk kata yang terakhir yaitu dakwah. Dakwah merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Untuk paragraf yang keempat terdapat kata di dusun ini. Penggunaan di sebagai kata depan yang harus terpisah dengan kata selanjutnya karena menunjukkan unsur tempat. Untuk selanjutnya ada kata aswaja, merupakan akronim nama yang berupa gabungan suku kata. Adapun untuk suku kata dari aswaja yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Selanjutnya kata diadakannya adalah kata ganti pembiasaan tradisi aswaja. Terakhir yaitu kata Allah. Allah didahului dengan huruf kapital karena kata Allah menunjukkan unsur agama. Untuk paragraf yang kelima terdapat kata dengan demikian koma. Tanda koma digunakan di belakang ungkapan penghubung antar kalimat.
Untuk kata radikalisme merupakan kata serapan dari bahasa Belanda dengan adanya penambahan kata isme setelahnya. Selanjutnya untuk kata sedangkan, koma, paham, yaitu terdapat tanda koma yang mana tanda koma digunakan sebagai penghubung dalam kalimat yang setara. Selanjutnya ada kalimat ke dusun Paga. Kata ke diberi spasi karena untuk kata selanjutnya menunjukkan keterangan tempat. Untuk yang kedua yaitu kalimat efektif. Pada kalimat efektif di paragraf pertama ini ada di kalimat yang berwarna kuning. Dalam kalimat tersebut itu mengandung ciri kalimat efektif yaitu paralelisme atau kesejajaran. Pada paragraf nomor 2 terdapat kalimat efektif yang diberi warna kuning di mana dengan ciri adanya koherensi atau hubungan timbang balik. Kemudian pada paragraf yang ketiga terdapat kalimat efektif yang diberi tanda warna kuning yaitu dengan ciri adanya kelogisan makna yang terkandung dalam kalimat tersebut.